Mas, belum kenalan kita, saya Yasmin. Saya Sabah. Terima kasih ya, kamu sudah mau menolong saya. Sama-sama Mas. Tapi kalau boleh tahu kenapa Mas kok bisa jadi kayak gini? Saya juga nggak tahu Mbak. Saya diculik dan disekap sama orang. Orang aneh itu nanya-nanya sama saya. Nanya apa? Orang itu menanyakan, apakah ibu saya bernama Ratih? Dan dia juga menanyakan, apakah nama ayah saya Yoga? Terus nanya apa lagi? Saya sangat ketakutan sekali. Karena dia berulang-ulang kali menanyakan Yoga dan Ratih. Dan dia juga memukuli saya sampai saya pingsan. Tapi pas saya bilang saya tidak kenal dengan Yoga dan Ratih, dia membuang saya begitu saja di jalanan. Kenapa orang yang nyulik Saka nanyain Saka soal ibu? Apa orang itu menyangka kalau Saka anaknya ibu? Apa jangan-jangan orang yang nyekap Saka adalah orang yang ketemu sama Mbak Diah juga? Pak, aku mau ngasih tahu orang yang melecehkan Alicius itu sudah berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Alhamdulillah. Sekarang kamu tinggal kawal terus, jangan sampai nanti papa dengar mereka bisa bebas dengan syarat. Ya. Iya Pak, pasti. Aku juga nggak rela Pak kalau sampai mereka itu bebas. Oh, sama satu lagi Pak. Aku paling minta ini loh. Aku mau ngerjain proyek ini dan tolong Papa kasih aku kesempatan. Rangga, proyek ini berat. Istilahnya ini proyek buntu. Papa sih nggak yakin kamu bisa jalanin. Ya Pak, at least kasih saya kesempatan Pak. Karena saya yakin saya pasti bisa, karena saya sudah mempelajari itu semua Pak. Gini Rangga, Papa ngeliat proyek ini nih, Papa udah lupain semua. Karena kendalanya sangat besar. Nanti nih kalau kamu yang jalanin, kamu kan suka ceroboh tuh. Ya, dan kamu gagal, yang dirugiin nanti perusahaan. Jadi, Papa pikir enggak lah. Pak, tapi aku janji, aku nggak akan merugikan perusahaan. Dan aku bisa buktiin, Papa cuman kasih kesempatan aja Pak, itu aja. Iya Pak, kasihlah Rangga kesempatan. Biar Rangga bisa membuktikan kalau dia mampu. Ma, kamu paham gak? Proyek ini ibaratnya udah impossible untuk dijalanin. Nggak mungkin. Dan Papa nggak yakin Rangga bisa jalanin ini. Tapi kan Papa janji kan? Ingat nggak? Mau kasih kesempatan buat Rangga. Kasihlah. Oke, kalau ini memang mau kamu dan kamu dijamin ya, Papa izinin. Tapi nanti selama kamu jalanin proyek ini, Papa akan mantau terus. Dan kalau kamu gagal, kamu harus siap sama akibatnya. Oke? Iya Pak, aku janji. Aku nggak akan gagal dan aku nggak akan mengecewakan Papa. Oke.
Ya masuk. Rangga? Mama belum tidur? Belum bisa tidur. Rangga, bener kamu tuh. Minta proyek itu ke papa, memang kamu bisa mengerjakannya. Emang kenapa, Ma? Ya sebenarnya mama takut loh. Tapi mama ngedukung kamu. Tapi kamu harus realistis ya, karena ini proyek berat banget Rangga. Ma, aku emang harus ngelakuin ini semua supaya aku bisa mendapatkan kepercayaan papa kembali lagi. Oke? Tapi aku yakin proyek ini akan menjadi batu loncatan buat aku, Ma. Tapi ini proyek besar loh Rangga. Kamu tahu dong kendalanya seperti apa. Aku tahu, Ma. Udah, pokoknya Mama tenang aja karena aku udah ada jalan keluarnya. Oh iya? Apa itu? Udah, pokoknya Mama tenang aja. Mama gak usah khawatir dan aku cuma minta satu hal. Mama percaya sama aku, itu aja. Kalau soal itu sih mama gak usah diminta. Pasti akan selalu mendukung kamu. Tapi mama minta kamu harus serius ya. Hati-hati banget. Kalau ada apa-apa kamu harus kasih tau mama. Iya, Ma, pasti. Saya lihat udah 2 hari ini Pak Rangga rutin mengirimkan bunga untuk Mbak Yasmin, Bu. Oh ya Rangga, mama dengar gosip-gosip di kantor nih. Katanya kamu deket banget ya sama Yasmin. Malah kamu ngasih kembang, ngasih makanan, bener begitu? Ma, itu semua emang sengaja aku lakuin. Soalnya aku sering banget ngerepotin Yasmin untuk jagain Kayla dan juga masalah lain. Berarti kamu... Iya, hanya sebatas itu, Ma. Hanya sebatas teman dekat, nggak lebih, that's it. Bener begitu? Iya. Oke. Ya sudah, lanjutin. Mas Sayang. Iya, Ma. Siapa sangka kalau Oma Niken adalah ketua fanbase-nya Yasmin Lovers. Tapi aku tetap butuh bantuan Yasmin untuk ini. Dunia memang ternyata sempit. Padahal Yasmin sama sekali nggak punya IG. Tapi fansnya banyak banget. Dan aku yakin Oma Niken ternyata orang yang sudah mengkoordinir semuanya. Dan next step, aku akan terus deketin Yasmin. Dan aku bisa minta tolong dia untuk di project ini. Yasmin pasti bisa meluluhkan hati Oma Niken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Yas, kamu nggak langsung mandi aja? Ntar aja Mbak. Masa tadi aku ketemu sama orang namanya Saka. Dia tuh habis diculik dan habis dianiaya. Astagfirullahaladzim, karena apa dia diculik? Dia dirampok apa gimana? Jadi sebenarnya ada orang yang lagi ngincer aku Mbak. Jadi orang itu nanya sama Saka, dia tuh anaknya Rati sama Yoga atau bukan. Kok nanyanya kayak gitu? Makanya aku rasa orang itu lagi mencari aku ini. Tapi dia salah tangkap aja. Bun, makin aneh aja sih Yas. Aku jadi pengen banget ketemu sama nih orang. Jangan Yas, jangan nekat. Kamu ini perempuan. Nanti kalau kamu kenapa-napa, dia papain sama orang itu gimana? Bah, aku udah kehilangan ibu sama ayah. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Terus aku mau apa? Sembunyi lagi? Mau sampai kapan aku sembunyi? Mbak, ini masalahnya cepat atau lambat. Antara aku temuin ini orang atau nggak orang yang nemuin aku.